Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, sebelum kita belajar, tolong kami dirapikan semangat untuk kali ini. Sekali lagi, tetap semangat sampai jam 7. Dan kemudian harus terapi, tidak berdoa, tidak berdoa. Tapi untuk doa kali ini, Bapak yang dulu ya, karena hari ini Bapak kalian menjaga seluruh Fatihah. Pertama, Bapak punya kakek ipar yang sakit itu ternyata sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalam itu malam menerima. Dan Bapak punya kakak kami juga sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Sudah dengan kritis. Bapak yang meminta surat Al-Fatihah sekaligus mengawali pembelajaran kita hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan Allah terus berikan kita yang bermanfaat. Pada hati ini yang ada punya suami Allah yang kami saya bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doa sudah Bapak absen dulu ya. Semuanya total 36. Ya, cepat. Sepertinya ada berapa anak yang nggak masuk? Ada 3. 3, siapa saja? Nesa, Neta. Nesa, Nesa. Ya, Nesa. Terus Reviata, siapa? Reviata, Re. ya, Reviata, Muhammad Berapa? Reviata. Oh, Muhammad. Muhammad. Ya, berarti semuanya 36, yang tidak masuk 30. Mudah-mudahan yang sakit kita sembuhkan penyakitnya. Amin. Kita semua yang lebih sehat mudah-mudahan terus dipelihara kesehatan kita. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, hari ini tentunya kita akan mulai pembelajaran. Cuma sebelum mulai pembelajaran, minggu kemarin, minggu lalu kita sudah belajar tentang surah apa? Al-Maidah. Masih ingat Al-Maidah ayat berapa? 32. Cuma kita ngapain? Al-Maidahnya Artika. Ingat nggak? Siapa yang ingat ayatnya? Wah, sudah tahu. Nah, lupa kan? Gak apa-apa, biasain. Setelah belajar itu tetap di rumah harus dibaca. Coba Bapak baca gini. Min ajli dalika. Coba ini siapa yang bisa? Kau dalika. Coba. Min ajli dzalika, oleh karena itu. Oleh karena Itu. oleh karena itu. Ya, coba Farhan dipertegas lagi. Min ajli dzalika, oleh karena itu kami tetapkan. Kata benar ditetapkan. Baik, alhamdulillah. Walaupun sedikit, alhamdulillah masih ingat. Itulah materi kita yang minggu lalu adalah surah Al-Maidah, tapi mengartikan ayat. Nah, untuk sekarang materi kita adalah apa? Tetap masih surah Al-Maidah, cuma sekarang kita fokus kepada kandungan ayat atau isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat ke-32. Coba aja, kau perhatikan. Nah, lihat di sini. Langsung dari sini aja ya. Tujuan pembelajaran kita, buat orang perhatikan. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui strategi small group discussion. Peserta didik dapat menyimpulkan isi kandungan. Jadi hari ini kita fokus kepada menyimpulkan isi kandungan surat apa? Ayat ke-32 dengan benar. Nih, jadi nanti mau pelajaran kita tujuannya ini. Jadi kita fokus kepada isi kandungan surah Al-Maidah. Setelah minggu lalu kita artikan surah Al-Maidah. Oke, baik. Perhatikan sini. Saksikan sejenak apa yang ditayangan sebentar.
bullying, kekerasan, gitu ya. Sesuai nggak dengan ayatnya? Tidak kekerasan. Coba ada yang mau nanya nggak dari video ini? Coba. Kenapa kepala sekolah baru ngusut tuntas kasus itu saat Ganjar Pranowo-nya ngehubungin dia? Ya, itulah salah satunya harus ada kerjasama. Itu kan kejadian bisa terjadi karena ada penyebabnya apa, kemudian ada nggak yang langsung melaporkan minimal ke wali kelas, ke guru piket, terus sampai kepada kepala sekolah, hingga akhirnya viral seperti itu kan, sampai tokoh seorang gubernur sampai ada komunikasi kepada kepala sekolah. Itulah makanya fokus kita. Cuma kalau kita sudah tertarik dengan hal ini, maka kita fokus nih isi kandungan dari ayat ini. Tafsir, untuk bisa memahami, kita lihat tafsirnya dahulu. Kalian bisa baca, coba perhatikan depan. Bapak hanya menambahkan dan memantapkan. Surah Al-Maidah ayat 32 ini adalah ayat yang mengajarkan untuk apa? Menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian ayat ini juga menunjukkan besarnya dosa membunuh. Dosa membunuh tanpa sebab yang dibenarkan, yakni membunuh satu orang seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ini repot ini. Sebaliknya, ayat ini juga menunjukkan besarnya menjaga kehidupan manusia, menjaga nyawa satu orang seakan-akan menjaga nyawa seluruh manusia. Paham ya? Apa kira-kira? Allah ya, nanti kalian diskusikan. Nah, kalau menurut Ibnu Abbas, coba perhatikan di situ. Menurut Ibnu Abbas, dengan maksudnya apa? Menjaga kehidupan adalah tidak membunuh jiwa yang diharapkan oleh Allah. Kemudian lagi, setelah menerangkan besarnya dosa membunuh dan besarnya pahala menjaga kehidupan, Allah menegaskan bahwa telah datang rasul-rasulnya dengan membawa bayinah. Bayinah apa bayinah? Ini bayinah. Kebenaran, Keterangan ya jelas dan bukti-bukti yang terang benar. Ya jelas datangnya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fokusnya ini ditafsirnya seperti ini. Nah, tugas kalian adalah sekarang seperti apa tadi tujuan pembelajaran kita? Apa? Small group discussion. Kita bikin kalian akan diskusi apa isi dari kandungan ayat 32 surah Al-Maidah. Oke, kita bagi kelompok. Karena jumlahnya tadi 30 berapa ya? 33. Berarti kita bagi kelompok 5 kelompok. Oke, secepatnya sesuai dengan yang biasa kalian punya kelompok. Hitungan ketiga kalian sudah rapi kelompoknya. Mulai dari sekarang. Oke, mulai dari sini ya. Ini kelompok 1. Nah, kertas yang sudah kalian pegang, ya, tolong itu kan ada tafsirnya, ada penjelasannya. Silakan sesuai dengan instruksi Bapak atau orang nanti moderator, ya, tiap kelompok itu ada moderator, kemudian nanti akan menjelaskan. Paham? Paham moderator kan? Paham lah, besar. Jadi satu orang duduk dalam satu kelompok, nama-namanya siapa aja, satu orang moderator, nanti siapa yang menjelaskan, cukup perwakilan 2 orang atau 3 orang ke depan. Jadi dari penjelasan itu, dari ayat atau penjelasan yang Bapak berikan masalahnya itu, tolong ditulis isi kandungan dari ayat itu, kesimpulan isi kandungan atau isi kandungan dari ayat tersebut. Bisa dipahami? Halo? Ya? Dibaliknya nggak apa-apa.
tentuin siapa temannya yang akan maju. Minimal 3 orang ya, perwakilan 3 orang. Perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan isi kandungan surat Al-Maidah ayat 32. Yang Jadi teman-teman, isi kandungan surah Al-Maidah ayat 32 ayat ini menjelaskan tentang bagaimana menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ayat ini juga menjelaskan besarnya dosa membunuh tanpa sebab yang dibenarkan, yakni membunuh satu orang seakan-akan membunuh semua manusia. Pertama, ada poin-poinnya, yaitu yang pertama, haram dan dosa besar hukumnya seseorang atau kaum yang membunuh orang lain. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap manusia. Apa sih yang ngajakin ketawa? Coba kamu nak, jangan di sini, jangan di sebelah. Kamu berdua dulu, bukan serius paling kayak. 4. Merupakan kewajiban setiap manusia untuk saling menyayangi serta menjaga kelestarian lingkungan kita. Dan yang terakhir, menjaga dan menjamin hak hidup orang lain merupakan kewajiban seluruh muslimin karena mendatangkan amal soleh yang besar. Sekian, itu saja isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat 32 yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sebelum salam, moderator silakan dilanjutkan. Ada yang mau bertanya nggak? Kelompok lain silakan. Sebagaimana kamu moderator. teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Cukup jelas? Ya sudah. Berikan aplaus. Salam dulu. Salam dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang berikutnya? Yang siap? Kamu, dua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang surah Al-Maidah ayat 32 yang akan dijelaskan oleh Ibu. Oke teman-teman, jadi isi kandungan surat Al-Maidah ayat ke-32 ini, ayat-ayat di dalam surat Al-Maidah ini memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan umat manusia. Surat Al-Maidah ini menjelaskan tentang bagaimana menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Surat ini juga menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kejahatan. Ayat ini juga berisi hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas, melakukan pelanggaran dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Dan satu lagi teman-teman, kandungan surat ini dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Silakan direspon dari penjelasan teman kalian. Kelompok lain gimana dari penjelasannya? Ayo, yang mau nanya? Satu pun gak ada yang bertanya. Ini jelas? Coba orang tanya. Apakah kekerasan hanya masuk ke dalam hak hidup saja? Kekerasan itu hanya Apakah kekerasan itu hanya Masuk dalam saja. hak itu saja? Akan juga boleh teman-teman. Oke, terkait dengan pertanyaan dari Farhan, apakah kekerasan itu hanya masuk ke dalam hak hidup? Sebenarnya kekerasan itu tidak hanya masuk di dalam hak hidup, masih banyak hak lainnya. Cuman terkait dengan kandungan ini kan menjelaskan kekerasan, tindak kejahatan, tindak kekerasan di dalam surat itu. Jadi dapat dikaitkan dengan hak hidup di dalam hak asasi manusia. Baik, terima kasih. tutup. Moderator. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti tinggal satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan isi kandungan surat ayat 32 yang akan dibacakan oleh Adel. Isi dari kandungan
insiden pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan suatu aturan bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh dunia. Yang kedua itu, ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota badan tersebut. Apabila seluruh anggota badan sakit, maka anggota badan lainnya pun ikut mencicipi sakit. Dan yang ketiga itu, begitu juga apabila seseorang berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tak berdosa, maka pada hakikatnya beliau telah membunuh manusia lain yang tidak berdosa. Dari segi sistem penciptaan manusia, terbunuhnya Habil telah mengakibatkan hancurnya generasi besar suatu masyarakat yang bakal hadir dan lahir di dunia ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari sini? Saya mau nanya, apa ada ayat lain selain ayat ini yang menjelaskan tentang masalah kekerasan? Apakah ada ayat lain yang menjelaskan tentang kekerasan? Kalau kelompok ini bingung, mungkin teman-teman ada yang tahu ayat lain atau apa. Kalau nggak tahu nanti PR. Mungkin teman-teman ada yang tahu surat selain Al-Maidah? Ada yang tahu? Ya PR, mau jelasin. Yang lain ada lagi pertanyaan? Kelompok lain? Nggak ada. Oke, Pak, pusing kalau nggak ada. Tutup. Iya, dari kelompok 5 kurang lebih yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku silakan duduk. Jangan berubah posisinya. Bapak tetap masih menjelaskan, ya, bahwa terkait itu semuanya, kesimpulannya yang dari kalian sudah diskusikan tadi, sebenarnya tolong dengarkan. Sudah rapi coba nak. Ini lihat di sini. Isi kandungan, perhatikan di sini. Isi kandungan itu ada tadi berikut ini isi kandungan. Ya. Pembunuh merupakan dosa besar. Ya, kan tadi gitu ya. Membunuh merupakan dosa besar. Satu. Yang membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan, maka seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Perhatikan ya. Membunuh satu tanpa dasar alasan yang benar itu seolah-olah membunuh manusia seluruhnya. Yang kedua apa coba? Memelihara nyawa manusia berpahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan menunjukkan bahwa ayat ini Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan menjauhi. Ya, baik. Satu lagi yang terakhir adalah Allah telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang jelas. Atau kalau ditanya, Pak, ayat lain mana Pak? Ayat lain banyak yang yang terkait dengan tindak kekerasan. Contoh, misalnya di surat Luqman, wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah berjalan di muka bumi ini dalam kondisi sombong. Ada nggak yang jalan sombong? Kamu cantik, kalau diukur, kamu tergantung, kamu pintar. Kayaknya tuh, itu perhubungan, kan gitu ya. Itu salah satu tindak yang akhirnya nanti akan ada pencemoohan dan kerusakan. Itu salah satu kan. Dan Bapak anggap ini cukup ya. Semuanya menggambar, intinya adalah surah Al-Maidah, isi kandungannya adalah apa yang sudah Bapak jelaskan. Mudah-mudahan ini kalian bisa dimengerti. Oke? Mengerti ya? Coba Bapak cek. Coba. Siapa ya? Nih. Nah, coba tolong apa coba yang kamu pahami tadi dari isi kandungannya? Satu aja yang kamu ingat. Orang yang membunuh orang lain, Lihat sini, lihat Bapak. Gimana? orang yang membunuh orang lain, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruhnya. Ya, tuh. Satu lagi dah. Mana? Oh, dan juga Yang
Jadi kandungan surat ini mengajarkan umat manusia untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Oke, baik ya. Kalau sini begini nah, mata bapak adalah kalau sudah mengatakan, ayo jaga kehidupan, saling menjaga keharmonisan, jangan ada tingkat bullying dan sebagainya. Pokoknya bagaimana dengan kita belajar ayat 32 ini isi kandungannya adalah kita bisa harmonis, kita bisa mengatur kekeluargaan kita, persaudaraan kita sehingga baik di kelas, di sekolah, bangsa negara kita berdakul bayyumatullah. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa terus kita belajar. Insyaallah minggu depan kita akan masuk materi bab berikutnya yang baru, yang baru, iman kepada kitab-kitab Allah dan seterusnya. Oke? Kalau sudah paham semua, kita tutup sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas kita doa pimpin. Oke, marilah teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Allah buat kita semua.